warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zulia Septi Erliana dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0546012556. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua, terutama para orang tua dan pendidik, agar lebih memahami pentingnya kasih sayang dan komunikasi positif dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita. Pernahkah kita tanpa sadar membentak anak kita hanya karena mereka terlalu lama bersiap ke sekolah? Saya yakin sebagian dari kita pasti pernah mengalami momen seperti itu, dan setelahnya kita merasa bersalah, bukan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan anak tumbuh tanpa luka dengan membangun fondasi emosional sejak usia dini. Topik ini penting sekali karena masa depan anak tidak hanya dibentuk karena seberapa pintar mereka, tetapi juga oleh seberapa hangat dan penuh kasih cara kita mendidik mereka sejak kecil. Ayah dan bunda semuanya, kita tentu sepakat bahwa anak adalah anugerah berharga. Mereka lahir dengan hati yang bersih dan rasa penuh ingin tahu. Namun, bagaimana mereka tumbuh dan berkembang? Apakah menjadi pribadi yang percaya diri, bahagia, atau justru gampang terluka? Itu semua banyak ditentukan oleh cara kita bagaimana memperlakukan mereka sejak usia dini. Sayangnya, banyak di antara kita menerapkan pola asuh keras karena cara itu paling cepat membuat anak disiplin. Mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti, kalau anak tidak dimarahin, dia tidak akan nurut. Atau, saya juga dididik dengan keras, hasilnya baik-baik saja. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pola asuh keras justru meninggalkan luka emosional jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh bentakan, hukuman fisik, dan kritik keras cenderung memiliki harga diri rendah dan mudah merasa takut. Mereka seringkali menuruti kata orang tua bukan karena sadar, tapi karena takut. Akibatnya, anak-anak belajar menekankan perasaan mereka sendiri. Ketika dewasa, hal ini membuat mereka sulit mengekspresikan emosi. Pola asuh yang keras ibaratkan tanah yang kering. Tumbuhan bisa tumbuh tapi tidak akan subur. Begitu pula dengan anak-anak. Mungkin mereka bisa patuh, tapi hatinya bisa penuh luka yang tak terlihat. Karena itu, kita perlu mengganti cara lama dengan pola asuh yang positif, yaitu dengan pengasuhan yang menekankan kasih sayang, kesabaran, dan empati. Komunikasi positif dapat membantu anak merasa dihargai, diterima, dan aman untuk berbicara. Caranya sederhana, dengarkan anak tanpa menghakimi. Atau ajukan pertanyaan lembut seperti, kamu sedang sedih ya nak? Atau ada yang bisa ibu bantu? Dan jangan buru-buru memarahi sebelum tahu alasannya. Anak yang diasuh dengan penuh cinta dan penghargaan biasanya menjadi pribadi yang lebih bahagia, sopan, dan percaya diri. Mereka lebih mudah mengelola emosi dan berempati kepada orang lain. Hubungan antara anak dan orang tua pun menjadi lebih dekat, bukan karena takut, tapi karena saling percaya. Ayah dan bunda semuanya, kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan anak-anak kita. Kita juga perlu belajar mengelola emosi kita sendiri. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Jika anak melihat orang tuanya mampu mengelola emosi dan meminta maaf ketika salah, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara emosional. Ayah dan bunda semuanya, dari pembahasan tadi kita bisa melihat seberapa penting peran orang tua dan pendidik dalam membentuk anak yang tumbuh tanpa luka. Mungkin pola asuh keras dapat membentuk anak menjadi disiplin, tapi bisa melukai hatinya.
Sebaliknya, pola asuh yang positif justru membentuk anak yang lebih bahagia, percaya diri, dan mampu mengelola emosinya secara sehat. Intinya, anak tidak hanya butuh aturan, tapi juga butuh pelukan. Harapan saya setelah ini, kita semua bisa lebih sadar untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan anak-anak kita. Mari kita hadir bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai sosok yang menemani tumbuh kembang mereka dengan cinta dan kesabaran. Semoga langkah kecil yang kita lakukan hari ini, kita bisa membantu anak tumbuh menjadi generasi yang kuat, berani, dan bahagia tanpa luka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera.